Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjadi penonton setia Aswatama TV, yang sudah subscribe dan nggak pernah ketinggalan menonton video-video dari saya. Tonton videonya sampai akhir, karena di akhir akan ada giveaway untuk kalian. Jadi, Aswatama TV alhamdulillah sudah lolos monetisasi. Ini semua berkat dukungan dan motivasi kalian. Kok belibet ya? Saya gugup, terharu sekaligus senang. Makanya saya belibet. Oke, jadi perjalanan Aswatama TV itu memang cukup singkat, 2 bulan. Dan bisa lolos monetisasi. Cuma rekan-rekan di sini nggak pernah melihat prosesnya karena saya terjun ke YouTube itu di tahun 2015 dan saya sempat mempunyai salah satu channel saya di mana channel itu sekarang ya masih ada sih, cuman ya sudahlah, itu biar menjadi kenangan dan biar menjadi pelajaran kita untuk kedepannya. Kenapa? Karena perjuangan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan mendapatkan 400 jam tayang itu sangat susah. Susah banget, susah habis. Kenapa? Di tahun 2015 saya mencoba membuat channel dan saya berhenti di beberapa bulan karena YouTube saya tidak ada penonton, itu yang pertama. Yang kedua, penontonnya aja nggak ada, apalagi subscriber. Mungkin bukan nggak ada, tapi sedikit. Tapi saya dari sana itu belajar dari pengalaman bahwa ternyata jadi YouTuber atau kita upload di YouTube agar kita lolos monetisasi atau agar kita menjadi partner dari YouTube itu nggak mudah. Nggak hanya kita rekam terus upload, nggak hanya seperti itu. Tapi banyak tips dan triknya. Maka dari itu, di sini saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya terkait pencapaian Aswatama TV tentunya. Apa sih tips-tipsnya? Mungkin rekan-rekan juga banyak menonton video tentang tips cara biar cepat monetisasi atau dan lain-lain lah. Di mana di Indonesia atau di negara kita ini banyak sekali YouTuber-YouTuber yang memberikan pengalamannya terkait hal itu. Namun ini berbeda. Kenapa? Karena saya menggabungkan antara dunia maya dan dunia nyata. Dunia maya itu seperti apa? Jadi dunia maya itu adalah dunia digital. Dan dunia nyata ya kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang saya gabungkan selama kurang lebih 5 tahun belajar? Jadi saya katakan belajar karena pada waktu itu emang saya terlalu polos dan terlalu ambisi, dan kurang belajar, hasilnya pun hancur. Tapi selama 5 tahun saya mencoba belajar, menggabungkan antara dunia nyata dan dunia maya tersebut. Alhamdulillah sekarang bisa ada toke. Oke, karena saya membuat ini malam hari, nggak apa-apa, biarkan saja toke itu menjadi hiasan dan saksi kita. Selanjutnya, nggak perlu lama-lama, saya akan membuka atau saya akan membahas beberapa pencapaian, atau bukan pencapaian sih, lebih ke beberapa usaha yang dilakukan oleh Aswatama TV. Yang pertama, mari kita buka, konten kalian itu harus asli. Jadi kenapa konten kalian itu harus asli? Karena konten itu bukan sekedar ngupload atau rekam upload. Itu sih asli. Tapi kan ada juga konten yang kalian ambil dari channel orang lain. Itu sangat tidak menarik dan enggak banget deh gitu kan. Selanjutnya tentukan arah konten kalian. Maksudnya di sini arah konten kalian itu, jadi kalau misalkan 2015 kebetulan pada waktu itu konten vlog itu sangat luar biasa gitu kan. Tapi saya sadar pada akhirnya bahwa saya bukan siapa-siapa. Lagian siapa sih yang mau nonton vlog saya?
Seperti itu, karena saya kurang informasi. Jadi di sini tentukan arah konten kalian. Arah konten kalian itu mau kemana? Jangan mentang-mentang sekarang lagi rame dagang cilok, kalian ikut-ikutan dagang cilok. Atau setelah dagang cilok ternyata penjual mie ayam yang rame. Jadi kalian itu harus mempunyai identitas, dimana kalian itu ketika membuat konten adalah pedagang cilok, kalian itu harus konsisten dan dikenal sebagai pedagang cilok. Karena kenapa? Yang saya lihat dari 2015 sampai 2021 sekarang itu, konten yang vlog dulu di tahun 2015 dan sekarang 2021 itu banyak sekali peminat. Kenapa? Salah satu hal yang simple aja. Ketika rekan-rekan mencari Bandung 2015 atau Jakarta 2015, nggak mungkin dong itu video itu diupload hari ini atau tahun ini. Pasti 5 tahun yang lalu. Berkat kekonsistenan kalian, kalian bisa konsisten. Jadi ketika orang mencari Bandung 2015 atau Jakarta 2015, itu kalian bisa menemukan atau video kalian akan ditemukan. Seperti itu. Jadi tetap konsisten. Jangan sekarang dagang cilok, besoknya rame lagi dagang mie ayam. Itu kalian mau sampai kapan seperti itu? Dan kalian tidak akan mempunyai identitas. Selanjutnya, konsisten akan konten kalian. Jadi berkesinambungan dengan pilihan nomor 2 atau tata cara saya nomor 2, yaitu konsisten akan konten. Di sini saya konten podcast, unboxing, dan lain-lain lah. Tapi saya nggak mencampur konten itu dengan, mohon maaf gitu kan, konten-konten mukbang atau apa gitu. Mungkin kalau ada bintang tamu yang kontennya mukbang, oke. Cuma di sini lebih ditekankan tentang podcast, tentang histori seseorang yang awalnya apa menjadi apa gitu, atau histori seseorang dari mulai hal yang baik dan yang buruknya. Kenapa saya ambil seperti itu? Karena hal baik dan hal yang buruk itu akan menjadi pedoman atau menjadi parameter hidup kita. Ketika kita di konten saya ada yang menceritakan hal buruk, setidaknya kita tahu bahwa itu buruk dan itu jangan kita turuti. Atau di konten saya menceritakan hal yang baik, oh ternyata hal ini baik gitu kan, kalian kan bisa tiru yang baiknya. Jadi tinggalkan yang buruknya dan ambil hikmah dari yang baiknya. Yang keempat, jangan pernah menyerah mempromosikan. Nah ini yang menarik. Jadi dunia nyata dan dunia maya itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya bekerja di dunia nyata, YouTube itu kan dunia digital. Jadi apa sih yang saya lakukan selama 5 tahun? Yang pertama, saya mengumpulkan banyak teman di dunia nyata. Logikanya aja, ketika kita mempunyai 100.000 teman dalam waktu 5 tahun, dan setelah 5 tahun kita punya teman nih, kita upload video di YouTube, setidaknya dari 100.000 orang itu kita butuh 10% teman kita yang tahu, atau teman kita yang mendukung. Karena nggak semua teman itu mendukung. Hati-hati. Jadi dari 100.000 kita nggak perlu berekspektasi terlalu panjang atau terlalu banyak. Kita cukup 10% saja itu udah menjadi 1.000. Karena dalam hidup itu akan terus, dan terus menerus itu ada 3 hal. Yang pertama, itu orang yang pro ke kita. Dimana apa yang dilakukan oleh kita, dia akan selalu support. Yang kedua, orang yang netral. Biasa aja. Ngapain sih lo? Bodoh amat. Yang ketiga, itu orang yang kontra ke kita. Dimana apapun yang kita lakukan itu akan selalu dicibir dan akan selalu salah. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, di dunia maya, apa sih yang saya lakukan? Saya mempunyai sosmed di dunia maya gitu. Kenapa? Karena dunia maya itu jangkauannya luas. Kita di Jakarta, kita di Bandung, kita di Papua, atau kita dimanapun itu, kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan dengan lancar. Makanya sebelum kita membuat
satu channel YouTube atau kita fokus, kita pahami dulu keduanya. Kenapa? Karena dunia maya tanpa dunia nyata itu impossible sih. Kemungkinannya kecil juga. Yang kedua, dunia nyata dan dunia maya atau ya pokoknya itulah. Jadi rekan-rekan itu harus menghubungkan antara keduanya. Kalau misalkan rekan-rekan tidak mempunyai teman di dunia maya, tidak mempunyai teman di dunia nyata, dan tidak mempunyai pengetahuan tentang apa sih itu YouTube, nampaknya kalian harus belajar dulu. Oke? Selanjutnya, jangan pernah berhenti bertanya atau berdiskusi. Mau itu sama YouTuber pemula, mau itu sama YouTuber senior, atau sama siapapun, kalian itu harus berdiskusi. Kenapa? Karena ilmu itu atau pengetahuan kalian itu datang dari diskusi. Simple, ketika saya tidak pernah sekolah IT dan saya berdiskusi dengan orang-orang IT, katakanlah tadi orang-orang yang menguasai dunia maya, setidaknya dari 100% ilmu yang mereka kasih, kita bisa punya minimal itu 10%. Dan kita bisa gabungkan dengan pengetahuan kita di dunia nyata. Jadi rekan-rekan atau kalian nggak perlu malu, karena ada peribahasa kan, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya, ya sudahlah gitu kan. Selanjutnya, hiraukan cibiran dari netizen. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi di poin nomor 4, yaitu namanya netizen atau teman atau kawan atau siapapun itu akan selalu ada 3 hal. Yang pertama pro, yang kedua netral, yang ketiga kontra. Dimana apa yang kita lakukan di mata orang yang kontra ke kita itu akan selalu salah. Jadi rekan-rekan pilih yang mana? Mending salah diomongin, netral diomongin, atau benar diomongin? Salah diomongin rugi, netral diomongin ya mungkin bodo amat, tapi benar diomongin itu lebih baik. Karena walaupun mereka mencibir kita atau menghina, menghujat apalah itu, kita buktikan dengan karya. Oke, jadi ada 6 tips dari saya. Yang pertama, konten kalian itu harus asli. Yang kedua, tentukan arah konten kalian. Yang ketiga, setelah kalian bisa menentukan arah konten kalian, kalian itu harus konsisten akan konten tersebut. Selanjutnya, tetap kita harus mempromosikan konten kita di dunia nyata ataupun di dunia maya. Itu banyak cara-caranya dan itu mungkin akan dijelaskan atau itu sudah dijelaskan oleh beberapa YouTuber-YouTuber yang ada di negara kita. Karena kalau saya apa sih gitu kan, cuman ada peribahasa kan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin saya pikir ini akan bermanfaat untuk rekan-rekan, kalaupun tidak ya cukup didengar atau ya begitulah, silahkan, itu pandangan kalian, saya tidak bisa memaksakan. Yang kelima itu jangan berhenti untuk berdiskusi atau bertanya. Selanjutnya, hiraukan atau tutup telinga kalian bagi netizen-netizen yang kontra kepada kalian. Nah, di sini walaupun saya bukan YouTuber terkenal, saya itu pemula, tapi saya senang berdiskusi dengan kawan-kawan di sini atau dengan rekan-rekan di sini. Jika kalian ingin berdiskusi dengan saya atau misalkan ya apalah itu namanya, di sini di channel saya menyediakan di kolom komunitas itu kita berdiskusi. Mari kita berdiskusi. Kenapa? Karena diskusi itu butuh. Bagi kalian yang ingin mengkritik video saya atau misalkan mencibir, menghina, membuli, ataupun sebaliknya memberi masukan positif, itu silahkan kita bisa berdiskusi di kolom komunitas di channel saya, atau bisa rekan-rekan itu komentar di bawah. Karena apa? Saya manusia tidak luput dari salah dan dosa itu. Dan selanjutnya saya juga butuh masukan-masukan kalian. Kenapa? Bikin agar atau jadi bikin agar-agar. Oh fuck. Jadi seperti ini. Agar saya bisa menjelaskan atau saya bisa menyajikan
kepada kalian video-video yang lebih bermanfaat lagi atau lebih ngena gitu kan dengan feel-nya kalian. Jadi silahkan kalian yang mau request, misalkan bro tolong bintang tamunya yang ini atau bintang tamunya bidang ini atau itu, silahkan, karena selagi saya mampu itu akan saya usahakan, karena di sini Aswatama TV selain memberi hiburan untuk kalian adalah memberi edukasi, seperti itu. Dan seperti janji saya di awal, tonton videonya sampai akhir. Nanti saya akan memberikan atau menyisihkan sebagian dari penghasilan Aswatama TV itu untuk rekan-rekan para subscriber dan para penonton. Kenapa? Karena indah berbagi itu. Jadi untuk teknisnya seperti apa giveaway dan lain-lainnya, nanti insya Allah kita seminggu sekali akan bagi-bagi giveaway dari sebagian, atau saya akan menyisihkan penghasilan dari Aswatama TV untuk rekan-rekan. Apa saja giveaway-nya? Giveaway-nya diantaranya adalah pulsa atau e-money atau apalah itu barang-barang yang saya akan review, termasuk itu juga barang yang saya review itu akan saya giveaway-kan untuk kalian semua gitu. Jadi pantengin terus Aswatama TV, like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak menyukai video saya, dan share. Kenapa? Bagikan. Barangkali saudara kalian, teman kalian ada yang membutuhkan referensi gitu kan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa memberikan satu masukan untuk rekan-rekan semua, dan bisa memotivasi atau ngasih semangat lah bahwa bro, gua juga dari 2015 terjun ke YouTube dan baru bulan Agustus kemarin gitu kan mencoba atau mengaplikasikan dari hasil kerja keras atau hasil sekolah selama 6 tahun, seperti itu. Tadi like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, share video ini bagi mungkin akan ada banyak orang yang membutuhkan, dan subscribe videonya. Kenapa? Karena dengan kalian mensubscribe video saya dan membunyikan loncengnya, kalian akan mendapatkan update-update terbaru video dari saya dan berkesempatan mendapatkan giveaway dari saya. Yang terakhir, silahkan komentar di kolom komentar apabila ada masukan-masukan untuk saya, karena saya menyadari bahwa banyak kekurangan. Nah, salah satu contoh giveaway-nya, kenapa tadi saya menyarankan untuk menonton video ini sampai habis, yaitu apa poin keempat yang saya sebutkan, dan hadiahnya akan kita umumkan di minggu depan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.